Marwan adalah seorang pemuda desa yang hidup sederhana bersama ibunya di sebuah rumah panggung tua. Hidupnya dipenuhi rutinitas, mulai dari membantu ibunya di ladang hingga bekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Marwan adalah pria rajin dan punya keinginan selalu mencari pengetahuan dalam segala hal. Suatu malam yang tenang, sesuatu yang tak terduga mengubah hidupnya selamanya. Sebuah suara gemuruh keras membangunkannya. Batu besar menyala-nyala meluncur dari langit dan menembus atap rumahnya, jatuh di halaman belakang. Pagi harinya, desa kecil itu geger. Batu tersebut ternyata sebuah meteorit. Awalnya, Marwan tak mengerti apa arti kehadiran benda itu. Namun, setelah mendengar cerita dari seorang kenalan yang pernah membaca tentang meteorit, ia mulai mencari informasi. Dengan bantuan seorang teman yang paham internet, ia mengetahui bahwa meteorit memiliki nilai jual yang sangat tinggi di pasar internasional. Marwan kemudian lebih banyak menyibukkan hari-harinya di warnet, mencari informasi tentang batu meteorit itu dan memasang banyak iklan di situs penjualan internasional. Mengandalkan Google Translate untuk mengatasi permasalahan bahasa, dia membuka harga jual sebesar 25 miliar. Banyak memang yang menawar batu meteorit Marwan dari kalangan lokal, tapi besar tawaran hanya 20 juta rupiah. Marwan menolaknya, karena sudah memiliki banyak wawasan dari internet tentang batu meteorit tersebut. Bentuk yang besar dan ciri kelangkaannya adalah harga yang tinggi bagi para kolektor batu meteorit. Setelah berbulan-bulan mencari pembeli, Marwan akhirnya menjual batu tersebut kepada seorang kolektor dari luar negeri. Tawar-menawar terjadi, sang pembeli bahkan membawa orang lokal sebagai penerjemah untuk memudahkan transaksi mereka. Transaksinya akhirnya deal dengan nilai 20 miliar rupiah. Ketika uang itu masuk ke rekeningnya, Marwan hanya tersenyum kecil. Dalam hatinya, ia tahu uang itu adalah berkah, tetapi tidak untuk membuatnya lupa diri. Meski kini kaya raya, Marwan tetap hidup sederhana. Rumah panggung tua yang bolong karena meteorit diperbaiki, tetapi ia tidak menggantinya dengan rumah mewah. Sebagian besar uangnya disimpan dalam deposito, sebagian kecil digunakan untuk membantu tetangga yang membutuhkan. Marwan tidak ingin hanya berdiam diri menikmati kekayaannya. Ia ingin tetap bekerja. Dengan ide sederhana, ia memutuskan menjadi penjual cilok keliling. Ketika teman dan tetangga menanyakan batu meteorit dijual berapa, Marwan berbohong, dengan mengatakan laku 100 juta. Marwan tahu, kejujuran itu tidak selalu berakhir baik, apalagi soal uang. Lebih baik dia berbohong, karena memang tidak ada yang mengetahuinya saat transaksi jual-beli. Ini juga cara Marwan agar kehidupannya tidak banyak diganggu orang lain yang akan sibuk berurusan dengan uang. Dengan modal kecil, Marwan membeli gerobak dorong dan perlengkapan membuat cilok. Ia belajar membuat cilok dari ibunya, yang ternyata sangat mahir memasak. Marwan mulai berjualan keliling dari sekolah ke sekolah. Anak-anak menyukai ciloknya, bukan hanya karena rasanya yang enak, tetapi juga karena kemurahan hatinya. Marwan sering memberi cilok gratis kepada anak-anak yang tidak punya uang. "Makan saja, nak. Kalau lapar, itu lebih penting daripada bayar," katanya dengan senyum tulus. Suatu hari, di salah satu sekolah tempatnya berjualan, seorang guru wanita bernama Fiona mendekati Marwan. Wanita itu terpukau melihat kebaikan hati Marwan kepada anak-anak. "Mas Marwan, saya sering lihat anak-anak dapat cilok gratis dari Mas. Saya mau bayar semua cilok yang tadi Mas kasih gratis ke mereka," ujar Fiona dengan nada serius. Marwan tersenyum. "Nggak usah, Bu Guru. Itu rezeki buat mereka. Kalau saya diberi lebih, tugas saya adalah berbagi." Percakapan itu menjadi awal hubungan mereka. Hari-hari berikutnya, Fiona sering menyempatkan diri berbicara dengan Marwan saat jam istirahat sekolah. Lambat laun, keduanya saling mengenal lebih dekat. Fiona mengagumi kesederhanaan dan ketulusan hati Marwan, sementara Marwan terpesona oleh kecerdasan dan kelembutan hati Fiona. Suatu akhir pekan, tanpa sengaja, Marwan dan Fiona bertemu di sebuah wisata air terjun yang cukup terkenal di daerah itu. Fiona sedang bersama keluarganya, sedangkan Marwan mengantarkan seorang tetangga yang ingin berjualan di sana. Pertemuan itu menjadi momen berharga bagi mereka. Di tengah suara gemuruh air terjun, mereka berbicara lebih dalam tentang mimpi, keluarga, dan masa depan. Fiona semakin mengagumi sifat Marwan, tidak hanya suka berbagi cilok kepada anak sekolah, tetapi juga membantu teman dalam memulai usaha.
Marwan memiliki jiwa sosial yang besar, pikir Fiona. Hari-hari berlalu, Fiona dan Marwan semakin hari semakin dekat, perlahan dari mata ke hati pun hubungan mereka mulai terjalin. Walaupun belum saling mengungkapkan, tetapi muridnya dan guru lainnya sudah bisa menduga hubungan mereka. Malam tahun baru, di detik-detik perpindahan tahun, Marwan menyatakan perasaannya kepada Fiona di sebuah kafe yang romantis. Tanpa berpikir lama, Gayung bersambut. Fiona langsung menerima cinta Marwan. Hari-hari berikutnya adalah hari yang penuh cinta. Namun, kebahagiaan mereka tak berlangsung lama. Suatu hari, Fiona tiba-tiba menghilang. Marwan yang cemas mencoba menghubunginya, tetapi ponselnya tak aktif. Ia mendatangi sekolah tempat Fiona mengajar, tetapi rekan-rekannya mengatakan Fiona sedang cuti. Seminggu kemudian, Fiona muncul di rumah Marwan. Wajahnya murung, matanya sembab. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Aku harus mengakhiri hubungan kita, Marwan. Orang tua aku punya hutang banyak, dan aku harus menikah dengan seseorang yang sanggup melunasinya." Marwan tertegun. Ia tahu betapa berat beban yang ditanggung Fiona. Namun, ia juga tahu bahwa cinta mereka terlalu berharga untuk dilepaskan begitu saja. Marwan tersenyum lalu berkata, "Apakah cinta kita akan kalah hanya karena uang?" Fiona terduntuk malu, lalu berkata, "Aku gadis bodoh, yang tak tahu harus bagaimana mengatasi masalah ini. Aku tidak ingin membebani urusan keluargaku ini kepadamu. Tapi percayalah, cintaku padamu adalah ketulusan. Namun aku juga tahu, berbakti kepada orang tua adalah kewajiban bagi seorang anak." Marwan tersenyum, lalu berkata, "Aku tak salah menempatkan sandaran hatiku padamu, kamu tenang saja. Cinta kita tidak akan terpisah hanya karena hal ini." Marwan melanjutkan bicara, "Saat ini pulang dan istirahatlah, besok aku akan menemui orang tuamu untuk mengatasi masalah ini." Keesokan harinya, Marwan mendatangi rumah Fiona. Ia berbicara dengan orang tua Fiona dan menawarkan untuk melunasi seluruh hutang mereka. "Saya tahu ini bukan cara yang biasa, tapi saya mencintai Fiona. Saya ingin membantu tanpa meminta apapun selain izinkan kami bersama," katanya tulus. Orang tua Fiona terharu dan merasa malu. Mereka akhirnya menerima bantuan Marwan. Hutang itu dilunasi, dan Fiona terbebas dari perjodohan yang dipaksakan. Beberapa bulan kemudian, Marwan dan Fiona menikah dalam sebuah acara sederhana di desa. Meskipun memiliki kekayaan besar, Marwan tetap memilih untuk hidup sederhana. Marwan tetap berjualan cilok keliling, sementara Fiona terus mengajar di sekolah. Bahkan, Marwan tak pernah menceritakan banyaknya uang yang dimilikinya kepada Fiona dan keluarganya. Dan Fiona dan keluarganya pun tak pernah menanyakan hal itu. Bagi mereka kebahagiaan bukan soal uang, walaupun tak dipungkiri tanpa uang semua bisa jadi masalah, selama berkecukupan itu sudah sangat bersyukur. Selesai.